Sobat Pandawa, kembali lagi di Tanya Dokter. Kali ini aku Usen bersama Dr. Dwi Martina, spesialis dermatologi dan venerologi, akan membahas dampak polusi udara bagi kesehatan kulit. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dr. Dwi. Jadi, seberapa mengerikan nih polusi udara? Ternyata nggak cuma buat paru-paru, jadi ada dampaknya, bahayanya juga bagi kulit. Gimana dok, sebenarnya dok, si polusi udara ini? Seperti yang kita tahu di Jakarta itu kan lagi ini sekali ya polusinya ya. Saya sempat beberapa waktu lalu juga membahas ini di tempat lain, itu tentang polusi udara bagi kulit ya. Ternyata setelah saya sedikit pelajari mengenai polusi udaranya itu gimana sih cara taunya, sebenarnya ada aplikasinya sih. Ternyata saya lihat di situ tuh Indonesia itu kemarin sempat 5 besar ya di dunia, bahwa polusinya tinggi sekali, terutama di Jakarta ya. Nah terus setelah itu jadi saya searching lagi apa sih dampaknya ke kulit ya. Mungkin bagi kita yang maksudnya awal-awal atau terpapar, atau kita yang mungkin bukan orang Jakarta ya. Kalau orang Jakarta kan udah harian terkena ya, pasti sudah mulai ada keluhan-keluhan. Tapi kalau yang kita pendatang misalkan dari luar kota, hanya berlibur atau sejenak begitu, mungkin nggak terlalu terasa ya. Nah untuk yang mungkin masyarakat Jakarta sendiri ini pasti udah tahu lah, mengerti lah bahwa polusi udara itu memang kan yang kita tahu kan terhirup ya. Ternyata nggak cuma terhirup, dia itu ternyata ada akumulasinya juga di kulit. Jadi yang kita tahu kulit kita itu ternyata kan punya pori-pori ya. Pori-pori itu lubang kan, lubang. Nah ternyata tiap hari itu kalau kita di luar ya, apalagi yang pekerjaannya terutama di outdoor gitu, terus lingkungannya banyak kendaraan juga kan di Jakarta, pabrik-pabrik juga. Jadi asap-asap seperti itu nggak cuma hilang di udara, tapi ternyata partikel-partikelnya itu kan sangat kecil sekali, mungkin nggak terlihat di mata kita, tapi ternyata itu ada di sekitar kita, dan itu ternyata terakumulasi lama-lama itu di kulit. Dan tentu saja pasti di kulit sendiri pasti akan menimbulkan berbagai macam penyakit ya. Khususnya kalau yang terpaparan langsung atau akut, mungkin yang kita tahu banyak itu eksim ya, gatal-gatal seperti itu, seperti bahasa awamnya sih eksim ya, seperti itu, dermatitis atopi, atau orang-orang yang sebelumnya memang sudah memiliki kulit yang sensitif atau bawaan, atau yang kita sebut namanya penyakit dermatitis atopi. Pada orang-orang seperti itu kita sebut golongan sensitif. Dan orang-orang yang punya riwayat asma atau memang turunan asma itu memang sudah digolongkan sebagai orang-orang dengan golongan sensitif. Jadi orang itu akan lebih mudah tersensitisasi kulitnya daripada orang normal. Sedangkan orang normal sendiri pasti lama-kelamaan juga akan mulai muncul keluhan gatal-gatal, ruam merah di kulit seperti itu. Itu yang paling umumnya sih sebenarnya. Tapi untuk jangka panjangnya juga ada nih. Jadi ada jangka panjang. Iya, karena itu kan namanya akumulasi ya. Kalau mungkin akutnya ya itu kita kelihatannya gatal-gatal, merah-merah seperti ruam-ruam alergi ya, kita bilangnya alergi. Kita obati. Kalau yang akut itu memang bisa hilang ya, hilang sementara, tapi nanti dia bisa berulang. Seperti itu terus akhirnya mungkin nanti setelah sekian tahun, 5 tahun, 10 tahun baru mulai muncul ada keluhan lain lagi yang paling dibahayakan, yaitu kembali lagi ke keganasan kulit seperti itu. Dan selain itu mungkin juga kalaupun tidak muncul keganasan ya, ke kulitnya juga bisa lebih mempercepat proses aging ya, penuaan kulit. Jadi penuaan kulit mungkin kulitnya lebih kering, keriput, terus jadi banyak flek-flek, bercak-bercak seperti itu. Oke dok, iya. Nah tadi dokter juga jelasin bahwa polusi ini nempel di kulit. Nah, apa kita harus sering bersih-bersih, mandi, atau ya misalnya muka, kita sering cuci muka gitu, atau ya itu terlalu berlebihan dok? Gimana dok? Ini kalau nempel ini kan ngeri juga dok. Sebenarnya sih
kita standar aja ya, minimal kita kan mandi sehari 2 kali ya. Kalau memang perlu 3 kali boleh. Mungkin yang perlu kita untuk pencegahan seperti itu ya, mungkin kita kan tahu ya kalau misalkan berada di luar ruangan, misalkan kita lagi kegiatan olahraga atau sport atau apa, di situ kan mungkin lebih terbuka, pasti lebih banyak paparannya ya. Mungkin setelah itu langsung segera mandi mungkin ya. Jadi lebih bisa mungkin membersihkan dirinya lebih banyak daripada kalau yang mungkin kita bekerja di dalam ruangan ya, kita kayak orang biasa aja sih sebenarnya. Sehari cukup 2 kali. Waktu kita pagi kita mau keluar, kita udah bersihkan dulu. Yang pasti yang harus waktu kita selesai pulang ke rumah dan nggak keluar kemana-mana lagi ya, pasti sudah harus bersihin ya, mandi, cuci muka seperti itu. Kalau misalkan sering-sering cuci muka nih, misalkan harus nggak 5 kali, 6 kali gitu. Karena misalnya keluar, ya misalnya dia sering keluar gitu kan, jadi kayak takut banget terus langsung cuci. Ya, oke. Menurut saya sih nggak perlu ya, karena kalaupun kita sering cuci muka ya, terutama misalkan itu justru kadang-kadang bisa membuat kulit jadi kering satu, atau dia malah merangsang keluarnya minyak, tambah berminyak begitu. Jadi ya mungkin kalau memang banyak yang keluar ruangan, misalkan bolak-balik ya, nanti sebentar dia di dalam ruangan, sebentar dia harus keluar gitu ya. Mungkin sih kalau saya lebih ke tadi ya, yang pemakaian pelindung sunscreen ya, sunscreennya tetap dipakai. Cuma mungkin kalau untuk mensiasati ya, karena mungkin kan dia kan sunscreen kan itu nanti seperti kayak berminyak ya mukanya, kan belum dibersihin nih kok dipakein lagi gitu ya, karena apa saya perlu cuci muka gitu. Kalau menurut saya sih mungkin nggak harus cuci muka yang pakai facial wash, sabun cuci muka, tapi mungkin bisa dibersihkan dengan kapas yang dibasahi dengan air aja, atau dengan toner pembersih wajah cukup, hanya dibersihkan seperti itu lalu di-apply lagi gitu loh. Jadi paling nggak tetap ada perlindungan, tapi juga sudah dibersihkan sebelumnya kayak gitu. Iya dok. Nah selanjutnya nih dok, kan penanganannya tadi dokter udah bilang perihal itu. Penanganan dari dalam tubuhnya dok, makanan atau kita harus konsumsi apa sih dok? Karena daily rutinitas banget gitu kan. Oke. Mungkin kalau yang suportifnya ya, kita perlu pasti tinggi antioksidan ya, karena itu kan semua zat-zat itu yang terakumulasi baik dari dalam maupun dari luar itu semuanya pada akhirnya sisa-sisa metabolisme itu akan jadi namanya radikal bebas ya. Radikal bebas itu untuk penanganannya ya kita perlu antinya, namanya antioksidan. Antioksidan itu banyak, bisa dari makanan atau dari suplemen tambahan. Makanan-makanan, buah-buahan, vitamin seperti itu saya rasa sudah cukup membantu. Tapi kalau memang masih dibutuhkan ada suplemen-suplemen khusus ya, suplemen yang khusus antioksidan. Misalnya seperti suplemen vitamin C, atau yang sekarang ini lagi lumayan booming itu glutathione ya, itu tinggi juga untuk antioksidannya. Kemudian juga buah-buahan, segala macam buah-buahan itu menurut saya oke lah. Jadi itu teman-teman, buah yang mengandung atau makanan yang kaya antioksidan ya. Gitu. Jadi tadi udah dijelasin juga bahwa polusi udara ini nggak cuma nempel, dia bisa masuk ke rongga-rongga kulit gitu, dan tadi udah dijelasin penanganannya juga. Nah nih dok, misalnya akhirnya gejala pertamanya eksim nih dok, atau iya eksim. Nah terus ini kita harus gimana nih dok? Bisa langsung dikonsumsi obat atau tetap dalam jangkauan dokter dok? Gimana?
tetap sebaiknya konsultasikan dulu ke dokter ya untuk penanganannya, karena untuk memastikan nih apakah betul itu jenis penyakit eksim seperti itu atau ternyata bukan ya, karena kan ruam kalau di kulit sih gejalanya kan semua Sama-sama. ruam merah ya, hampir mirip-mirip memang, tapi nanti kan kita akan gali lagi keluhan-keluhannya seperti apa, memang disesuaikan untuk pengobatannya, pasti disesuaikan karena satu penyakit dengan yang lainnya itu tetap ada berbeda untuk penanganannya. Jadi gejalanya sama, tapi Gejalanya memang mirip ya, mirip, biasanya mirip. ruam, gatal, tapi ternyata penanganannya Iya, beda. Oke, dan penyakitnya pun berbeda, Sobat Pandawa. Nah, mungkin kita akhiri dok, kita udah cukup kompleks nih teman-teman. Jadi untuk perihal dampak polusi udara ini, teman-teman juga harus diperhatikan dan nggak usah berlebihan juga dengan tadi sedikit-sedikit cuci muka atau mandi. Jadi teman-teman sewajarnya aja, kalau memang mulai terlihat gejalanya seperti ruam atau gatal-gatal, itu bisa langsung konsultasi karena gejala penyakitnya berbeda dan penanganannya pun berbeda. Itu saja dari aku Husein dan Dr. Dwi Martina, spesialis dermatologi dan venerologi. See you.